Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alli waziran min ahli. Saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kita sekarang berada di Ramadan tahun 1441 Hijriah. Masing-masing orang sudah memiliki pengalaman melaksanakan ibadah puasa sesuai dengan umurnya sejak dia akil balik. Kalau dia umurnya 60 tahun, dia puasa mulai umur 15 tahun, berarti dia sudah melakukan puasa 45 kali. Tapi masalahnya, apakah pengalaman-pengalaman Ramadan yang telah dia lakukan sudah membawa perubahan dalam arti perbaikan diri atau belum? Perbaikan diri berarti perubahan dari tidak baik menjadi baik. Sementara Allah sudah menyediakan sarana wahana, yaitu bulan Ramadan sebagai bulan memperbaiki diri. Ibarat mobil badan kita, maka sebetulnya mobil itu sedang kita turun mesin lah dalam sebulan ini untuk memperbaiki mesin kembali. Termasuk juga diri kita, jiwa kita, badan kita yang terdiri dari jasmani rohani. Maka harus ada perbaikan diri. Kalau tidak berarti sebetulnya suatu yang sia-sia. Maka Rasulullah pernah mengingatkan kepada kita sesuai dengan sabdanya, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Banyak sekali orang yang puasa tapi tidak mendapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Dari puasa yang hanya melahirkan diet, turun badan ini semacam ini, sebetulnya belum membawa perbaikan diri bagi orang yang melakukan. Maka di hadis lain Rasulullah menyampaikan kepada kita bahwa puasa yang sesungguhnya adalah tidak hanya menahan diri dari lapar dan dahaga, tapi harus puasa diri, menjaga diri dari perbuatan sia-sia, ucapan yang tidak baik, niat yang tidak baik, dan sebagainya. Nah, itulah sebetulnya tujuan ideal dari puasa Ramadan yang Allah wajibkan tiap tahun kepada kita. Karena Ramadan sebetulnya punya banyak nama sebetulnya. Yang pertama, bulan puasa adalah Syahrut Tarbiyah, bulan pendidikan. Kita diharapkan imsak, menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. 1. Makan, 2. Minum, 3. Hubungan seksual dengan istri kita. Padahal di luar Ramadan itu halal bagi kita. Tapi di bulan Ramadan itu kita tidak boleh melakukannya di siang hari. Itu artinya mendidik diri supaya terhadap hal-hal yang diharamkan Allah itu tidak dilakukan. Karena sudah dilatih sebulan terhadap yang halal saja menjadi haram bagi kita di siang hari kita lakukan. Ini namanya Syahrut Tarbiyah. Yang kedua, bulan Ramadan adalah Syahrul Ibadah, bulan ibadah. Allah menawarkan banyak sekali pahala-pahala yang sering kita umpamakan dengan bahasa Jawa, Allah sedang obral pahala. Ketika Rasulullah pidato atau ceramah sebelum datangnya Ramadan, di antara sabda beliau adalah Sahrun man taqarraba, barang siapa takur pada Allah, mendekat Allah, bi khoslatin minal khair, dengan sesuatu biasa saja, perbuatan baik biasa saja, kaman ada tatawuan, seperti dia mengerjakan sesuatu yang sunnah. Waman ada tatawuan,
Kaman adda faridatan fi ma siwahu, sebagaimana mengerjakan satu fardu kalau dikerjakan di bulan lain. Waman adda faridatan kana kaman adda sab'ina faridatan fi ma siwahu. Mutunya sama dengan melakukan 70 fardu kewajiban kalau dikerjakan di bulan lain. Ini maksudnya adalah supaya kaum beriman yang sedang menjalankan puasa ini betul-betul sangat eager dan berminat besar kepada ibadah-ibadah yang ada di bulan Ramadan ini. Mulai dari sholat sunnah, baca Quran, ya. Nanti di likur terakhir itu iktikaf, ya. Menjauhi ucapan-ucapan yang tidak baik dan sebagainya, sedekah dan sebagainya. Ini namanya syahrul ibadah. Yang ketiga adalah syahrul muhasabah. Muhasabah ini artinya introspeksi diri. Hitung-hitunglah di umur kita yang sudah kita lakukan itu, timbang-timbang antara yang amal soleh dan amal salah itu banyak mana. Kita sendiri yang menghitung-hitung. Itu yang biasa disampaikan oleh khotib-khotib mengutip dari ucapan Umar bin Khattab, khasibu anfusakum qabla an tukhasabu. Hitung-hitunglah dirimu sendiri sebelum dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari pembalasan nanti. Ini namanya syahrul muhasabah. Selain itu juga bulan ini namanya syahrul taubah, syahrul taubah, bulan taubat. Coba iming-iming dari Allah dan Rasulullah coba. Kalau kita perhatikan sabda Rasulullah, ketika Rasulullah bersabda, innallaha faradha hadza syahrun faradallahu siyamahu. Bulan ini adalah bulan di mana Allah mewajibkan puasanya. Wa sanantu qiyamahu, aku sunahkan, kata Rasulullah, qiyamnya, tarweh dan sholat malamnya. Man somahu wa qomahu, barang siapa yang melakukan siam di siang harinya dan qiyam Ramadan di malam harinya, ihtisaban, dengan mengharap ridho Allah, kharaja minad dzunub, dia keluar dari bulan Ramadan kayauma waladathu ummuhu, seperti bayi yang keluar dari ibunya. Jadi bersih suci dari dosa. Ini artinya apa? Bulan ini betul-betul dianggap bulan taubat, pembersihan diri dari dosa-dosa yang dilakukan. Selanjutnya bulan ini disebut syahrul jihad. Mengapa dikatakan syahrul jihad? Karena jihad selain jihad melawan musuh-musuh Allah, orang kafir itu, sebetulnya jihad juga bisa diartikan mujahadatun nafsi, jihadun nafsi, jihad melawan hawa nafsu. Kebetulan di bulan Ramadan pertama dulu, zaman Rasulullah tahun 2 Hijriah adalah terjadi perang Badar. Pada tanggal 17 Ramadan terjadi perang Badar dan kemenangan ada di tangan kaum muslimin. Jumlah kaum muslimin 316 orang, kaum kufar yang agresor ke Madinah jumlahnya 1000 orang. 300 lawan 1000 dan dimenangkan oleh kaum muslimin. Itu pun Rasulullah mengatakan kita baru pulang dari perang kecil, kita masih ada di hadapan kita perang besar. Apa itu? Jihadun nafsi, jihad melawan hawa nafsu. Maka bulan ini disebut syahrul jihad. Selain itu juga bulan ini namanya syahrul Quran. Nah, di bulan ini juga turun Al-Quran di malam Lailatul Qadar ini. Quran sebagai kitab suci yang jelas mendidik, yahdi lillati hiya aqwam, mendidik, memberi petunjuk kepada orang yang kepada tujuan yang lebih lurus. Ini artinya perbaikan diri. Maka di bulan ini saja sebetulnya banyak sekali pendidikan diri kaum beriman supaya menjadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Selain itu juga bulan ini adalah bulan ukhuwah. Di antara pidato Rasul sebelum Ramadan mengatakan
Ramadan adalah syahrul muasa. Syahrun muasa itu syahrun saling tolong menolong. Banyak orang-orang yang di bawah kita, mereka tidak hanya puasa di bulan ini, mungkin selama hidupnya puasa makan hanya sehari, itu pun kalau dapat. Kalau enggak itu dia puasa sehari-hari. Nah, kita di bulan ini supaya tenggang raja kepada mereka yang bernasib malang, namanya kaum fakir dan miskin ini. Semua ibadah ini di bulan Ramadan itu orientasinya ditujukan kepada mereka. Umpamanya kita melanggar, umpamanya berhubungan seksual di siang hari dengan istri saya, coba hukumannya apa? Selain puasa 2 bulan berturut-turut, ya, kalau tidak kuat harus mencari 60 orang fakir miskin untuk diberi makan tiap hari. Selain membebaskan budak saya. Ini berarti apa? Orientasi kita kepada mereka yang bernasib malang, namanya fakir miskin. Bahkan lebih jelas lagi, bulan ini namanya syahrus sedekah, bulan sedekah. Jadi sedekah biasa itu dianggap zakat itu. Hukumnya apa? Pahalanya seperti satu kewajiban, seperti saya katakan tadi. Man adda tatawuan kaman adda faridatan fima siwahu. Artinya kalau kita mendapat sesuatu yang sedekah biasa saja, itu pahalanya seperti mengerjakan satu kewajiban. Dan yang terakhir adalah bulan ini adalah syahrud dakwah, bulan dakwah. Ketika hawa nafsu dikendalikan, jasmani, kekuatan badan ini sedang ditekan sedemikian rupa, yang dikuatkan adalah jiwa kita, rohani kita, maka kita sedang menghidupkan nurani dan sedang mematikan zulmani kita. Pada diri manusia ada 2 kekuatan, yaitu kekuatan yang baik namanya nurani, kekuatan jelek namanya zulmani. Nurani ini di situ akal berada dan di situ malaikat berada. Di samping itu ada zulmani, di situ hawa nafsu, di situ bersemayam iblis. Barang siapa yang menang nuraninya terhadap zulmaninya, barang siapa yang menang akalnya terhadap hawa nafsunya, barang siapa yang malaikatnya menang terhadap iblisnya, maka orang itu sebetulnya orang yang baik. Dengan demikian, kalau kita bisa menjalankan ibadah puasa di bulan yang namanya macam-macam tadi, maka kita sebetulnya sudah dididik Allah untuk menjadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Maka bulan ini namanya bulan perbaikan diri. Maka kalau kita tidak berhasil, berarti kita sebetulnya termasuk orang yang puasanya masih puasa awam, tidak meningkat menjadi puasa khawas, apalagi khawasul khawas. Maka kita harus mengusahakan jangan sampai puasa tahun ini kita hanya puasa dari makan dan minum, tapi tidak puasa dari hal-hal yang membuat diri kita jelek. Maka yang betul adalah usahakan puasa dari segala ucapan jelek, pikiran jelek, perbuatan jelek, supaya kita menjadi orang yang lebih baik dari tahun atau hari sebelum ini. Saya kira ini mudah-mudahan bermanfaat. Wa ma taufiqi illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.